Kali ini saya akan membahas tentang anggota kru topi jerami dan kekuatan mereka. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas sekarang, siapa saja mereka dan apa saja kekuatan mereka. Simak ulasannya berikut ini. Satu. Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy adalah pendiri dan kapten dari bajak laut topi jerami. Dia ingin menjadi raja bajak laut. Luffy lahir di desa Fosha. Ia adalah anak dari Monkey D. Dragon, pemimpin dari revolusioner, dan cucu dari pahlawan marinir Monkey D. Garp. Luffy secara tidak sengaja memakan Gomu-Gomu no Mi yang mengubah tubuhnya menjadi karet. Shanks juga memberi Luffy topi jerami yang telah ia kenakan saat menjadi anggota bajak laut Roger. Itu sebagai bagian dari janji mereka untuk bertemu lagi suatu hari nanti setelah Luffy menjadi bajak laut yang hebat. Luffy tumbuh di Pulau Daun di bawah asuhan Curly Dadan, yang seorang ketua bandit gunung. Ia berteman dan menjadi saudara tersumpah dari mendiang Port Gas D, Aceh dan Sabo. Dia juga dapat memanfaatkan sifat karet tubuhnya ini untuk menggunakan wujud unik Gear 2, Gear 3, Gear 4, dan Gear 5, Dewa Matahari, Nika. Yang membantu Luffy menghadapi musuh yang lebih kuat. Ia juga adalah salah satu dari 3 petarung paling kuat di kru topi jerami, bersama Zoro dan Sanji. Mereka disebut sebagai Trio Monster. Setelah Perang Marineford, Silver Rayleigh mengusulkan ide yang dia miliki kepada Luffy, memberinya pilihan untuk menolaknya. Luffy memutuskan menerima idenya Rayleigh yaitu untuk berlatih bersamanya di Pulau Rusukaina selama 2 tahun. Tetapi Rayleigh hanya menemani 1,5 tahun saja karena Luffy sudah menguasai semua dasar haki. Luffy dijemput dan diantarkan ke Pulau Sabaody oleh bajak laut Kuja. Setelah pelatihan Luffy mempunyai 3 jenis haki, yaitu Haoshoku Haki, Kenbunshoku Haki, dan Busoshoku Haki. Bagi yang belum mengetahui tentang haki, berikut penjelasannya. Haoshoku Haki yang berarti Raja Penakluk. Haki ini tidak dapat dicapai melalui pelatihan dan hanya 1 dari 1 juta orang yang memilikinya. Jenis haki ini memungkinkan pengguna untuk mendesak kemauan mereka atas orang lain. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki jenis haki ini memiliki kualitas seorang raja. Kenbunshoku Haki yang berarti pengamatan. Juga dikenal sebagai mantra di Skypiea. Haki ini memungkinkan pengguna untuk merasakan kehadiran orang lain. Bahkan jika mereka bersembunyi dari pandangan atau terlalu jauh untuk dilihat secara alami. Bila menggunakan jenis haki ini, seseorang dapat memprediksi gerakan lawan sebelum mereka mengeluarkannya, sehingga membuat serangan lawan lebih mudah untuk dihindari. Prediksi ini muncul kepada pengguna sebagai sebuah gambar atau firasat tentang apa yang akan lawan lakukan dalam mata pikiran pengguna. Pengguna dapat memprediksikan gerakan musuh. Busoshoku Haki yang berarti persenjataan. Memungkinkan pengguna untuk menciptakan kekuatan mirip dengan armor tak terlihat di sekitar mereka, yang mirip dengan Tekai. Ini memungkinkan pengguna untuk mempertahankan tubuh terhadap serangan lawan yang membahayakan. Hanya sesama pengguna haki yang dapat mengatasi pertahanan ini. Misalnya, Luffy memukul boa marigold cukup keras dengan teknik Gear 2 untuk membuat dia terguncang. Haki ini dapat terlihat berubah menjadi banyak wujud. Seperti Luffy ketika mengeraskan tinjunya ke titik di mana ia merubahnya menjadi warna hitam. Itulah penjelasan tentang haki, kembali ke pembahasan yang tadi. Luffy bahkan bisa mengalirkan Haoshoku Haki ke serangannya pada saat dia melawan Kaido yang seorang Yonko. Setelah Luffy mendapat kekuatan baru yaitu Gear 5, Dewa Matahari atau Nika, di Arc Wano, Onigashima, dia pun dapat mengalahkan Kaido yang seorang Yonko. Luffy memperoleh bounty pertamanya sebesar 30 juta berry Diar East Blue. Kemudian meningkat menjadi 100 juta berry Diar Alabasta. Kemudian meningkat Diar Enies Lobby menjadi 300 juta berry. Kemudian meningkat lagi menjadi 100 juta berry sesaat sebelum Perang Puncak. 2 tahun setelah perang, bounty Luffy meningkat menjadi 400 juta berry.
Memasuki dunia baru bounty Luffy naik lagi menjadi 500 juta berry setelahnya arc Dressrosa. Dan kemudian hingga 1.500.000.000 berry setelah pengungkapan global bahwa dia adalah saudara Sabo dan keberadaan armada besar topi Jerami menjadi publik. Serta peristiwa at Pulau Wolecake. Setelah mengalahkan Kaido di arc Wano, Onigashima, bounty Luffy naik lagi menjadi 3 miliar berry dan menjadi salah satu Yonko. 2. Roronoa Zornol. Roronoa Zoro, dikenal sebagai pemburu bajak laut, ia adalah anggota kedua kru Luffy dan yang pertama bergabung di arc Romance Dawn. Zoro lahir di East Blue, dia berlatih di Isshin Dojo milik ayahnya Kuina di desa Shimotsuki, dia selalu menantang Kuina karena selalu kalah dari Kuina. Gaya ilmu pedangnya ia ciptakan selama pelatihan masa kecilnya melawan Kuina. Zoro juga adalah salah satu dari 3 petarung paling kuat di kru topi Jerami. Bersama Luffy dan Sanji, mereka disebut sebagai Trio Monster. Impian Zoro adalah menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, untuk memenuhi janji yang dia buat dengan Kuina. Meskipun Zoro selalu tersesat dan tertidur di kapal, kemampuan Zoro berpedang serta ketangguhan dan kekuatan fisiknya sangat luar biasa. Ia juga dapat menahan serangan combo Yonko Big Mom dan Kaido di arc Wano, meskipun dia tidak memakan buah iblis. Zoro selalu bersemangat ketika ada musuh menyerang. Pada saat bertarung Zoro biasanya dapat jatah melawan orang terkuat kedua di kelompok musuh. Ada juga pihak-pihak yang menganggap Zoro adalah orang nomor 2, tangan kanan, atau wakil kapten di kelompok topi Jerami. Saat Zoro dikirim dari Pulau Sabaody ke Pulau Kuregana oleh Bartolome Kuma, setelah selesai perang puncak di Marineford, Zoro mendengar Luffy berperang dan melihat kakaknya Asce mati di depan matanya langsung. Karena itu Zoro memutuskan untuk berlatih dan membuang harga dirinya kepada Mihawk untuk melatihnya. Zoro ingin lebih kuat dan membantu kaptennya yaitu Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Alasan kedua Zoro memutuskan untuk berlatih selama 2 tahun karena dia mendapatkan kode dari Luffy yaitu tato yang nggak ada pada lengan Luffy 3D2Y. Ini dimaksudkan untuk memberitahu para kru mengenai penundaan pertemuan dari 3 hari menjadi 2 tahun. Pada saat di Pulau Sabaody semua kru berjanji bertemu kembali 3, tetapi Luffy sadar akan kekuatannya yang masih kurang, maka Luffy memutuskan untuk kembali bertemu 2 tahun lagi bersama semua krunya di Pulau Sabaody. Zoro mempunyai Busoshoku dan Kenbunshoku Haki. Di arc Wano, Onigashima. Kaido berkata kalau Zoro mempunyai Haoshoku Haki ketika melawan Kaido. Ia pun dapat mengalahkan King yang seorang all-star di bajak laut binatang buas sendirian, di arc Wano, Onigashima. Zoro memperoleh bounty pertamanya sebesar 60 juta berry setelah arc Alabasta. Kemudian meningkat menjadi 120 juta berry setelah insiden Enies Lobby, kemudian meningkat lagi menjadi 320 juta berry setelah arc Dressrosa. Setelah arc Wano, Onigashima, harga buronannya ditingkatkan menjadi 1.111 juta berry. 3. Nami. Nami adalah seorang bajak laut dan navigator dari kru bajak laut topi Jerami. Dia dibesarkan oleh Belle Murray di desa Chochoyashi di East Blue. Ia juga mempunyai kakak perempuan yaitu Nojiko. Nami menjadi anggota ketiga kru topi Jerami setelah kekalahan Arlong. Sebelum bergabung, Nami dikenal sebagai kucing pencuri. Impian Nami adalah untuk dapat memetakan seluruh dunia. Dari segi kekuatan fisik, Nami mungkin termasuk yang paling lemah di dalam kru. Tapi dia adalah kru yang sangat penting. Tanpa keahlian navigasi Nami, bisa jadi topi Jerami tidak akan bisa sampai sejauh ini. Terutama di lautan Grand Line yang kondisinya fantastis. Nami biasanya bertarung dengan Klimatak, yang sudah beberapa kali di-upgrade oleh Usopp. Kemampuan senjata unik ini dipadukan dengan kecerdikan Nami dan pengetahuannya soal cuaca, sebab itu bisa membantu Nami mengatasi musuh. Saat Nami dikirim dari Pulau Sabaody ke Pulau Wyateria oleh Bartolome Kuma dan setelah selesai perang puncak di Marineford, Nami membaca berita di koran bahwa Luffy berperang dan melihat kakaknya Asce mati di depan matanya langsung. Karena itu Nami memutuskan untuk berlatih. Nami ingin lebih kuat dan membantu kaptennya menuju kemana saja yang ia mau. Alasan kedua Nami memutuskan untuk berlatih selama 2 tahun karena dia mendapatkan kode dari Luffy yaitu tato yang nggak ada pada lengan Luffy. 3D2Y ini dimaksudkan untuk memberitahu para kru mengenai penundaan pertemuan dari 3 hari menjadi 2 tahun. Pada saat di Pulau Sabaody semua kru berjanji bertemu kembali 3 hari,
tetapi Luffy sadar akan kekuatannya yang masih kurang, maka Luffy memutuskan untuk kembali bertemu 2 tahun lagi bersama semua krunya di Pulau Sabaody. Setelah 2 tahun berlatih dan tinggal di Wea-Theria, Nami menjalin hubungan yang baik dengan semua peneliti cuaca. Mereka juga ikut mengantar kepergian Nami ke Kepulauan Sabaody dan juga membantu Nami dan kru topi jerami meloloskan diri dari kejaran pihak Angkatan Laut. Haridas menyatakan kalau Wea-Theria akan menjadi sepi setelah kepergian Nami. Setelah Zeus menyatu dengan Klimatak, senjata ini jadi makin kuat. Senjata Nami itu kini dapat berubah wujud, dan petir yang Nami luncurkan jadi bisa memburu musuh karena Zeus membantunya. Nami memperoleh bounty pertamanya sebesar 16 juta berry saat di Enies Lobby. Kemudian meningkat menjadi 66 juta berry di Arc Dressrosa. Setelah Arc Wano, Onigashima, harga buronannya pun ditingkatkan lagi menjadi 366 juta berry. Usopp. Usopp adalah sniper kru topi jerami yang bisa diandalkan. Dia dapat meluncurkan tembakan yang mustahil dilakukan orang biasa dengan sangat akurat. Meskipun senjatanya hanya sebuah ketapel yang sudah dia modifikasi sendiri. Usopp dilahirkan di desa Shrup, ia bermimpi menjadi seorang pejuang pemberani laut seperti ayahnya yaitu Yasop Yang. Seorang kru bajak laut Shang. Usopp secara resmi menjadi anggota ketiga, tidak resmi keempat, dari kru, dan yang ketiga untuk bergabung dan termasuk Nami dan Robin, juga yang ketiga untuk bergabung kembali. Melakukannya pada akhir Enies Lobby. Saat Usopp dikirim dari Pulau Sabaody ke Pulau Boin oleh Bartolome Kuma dan setelah selesai Perang Puncak di Marineford. Usopp membaca berita di koran bahwa Luffy berperang dan melihat kakaknya Asce mati di depan matanya langsung. Karena itu Usopp memutuskan untuk berlatih di Pulau Boin, Usopp ingin lebih kuat dan membantu Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Alasan kedua Usopp memutuskan untuk berlatih selama 2 tahun karena dia mendapatkan kode dari Luffy yaitu tato yang nggak ada pada lengan Luffy. 3D2Y ini dimaksudkan untuk memberitahu para kru mengenai penundaan pertemuan dari 3 hari menjadi 2 tahun. Pada saat di Pulau Sabaody semua kru berjanji bertemu kembali 3 hari, tetapi Luffy sadar akan kekuatannya yang masih kurang, maka Luffy memutuskan untuk kembali bertemu 2 tahun lagi bersama semua krunya di Pulau Sabaody. Dia juga memiliki berbagai persenjataan menarik seperti Kabuto, Usopp pun membuat amunisi yang disebut Pop Green. Setelah kembalinya dari Pulau Boin. Bahkan dia yang menciptakan Klimatak untuk membantu Nami saat bertarung. Usopp pun memiliki haki yang mulai berkembang, haki itu adalah Kenbun Shoku Haki. Dengan Kenbun Shoku Haki ini Usopp dapat merasakan aura dari target, yang membuat ia bisa meluncurkan tembakan dengan akurat meski dari jarak jauh dan terhalang oleh dinding. Contohnya saat dia menolong Luffy dan Law dari Sugar yang akan menjadikannya boneka di Dressrosa. Usopp memperoleh bounty pertamanya setelah kejadian di Enies Lobby, yaitu sebesar 30 juta berry. Lalu naik lagi menjadi 200 juta berry di Arc Dressrosa. Harga buronannya naik lagi bersamaan dengan sebagian besar bajak laut topi jerami yaitu 300 juta berry. Setelah penggerbekan di Arc Wano, Onigashima, bounty Usopp naik lagi menjadi 500 juta berry. 5. Sanji. Sanji adalah seorang koki di kru bajak laut topi jerami. Ia merupakan anggota kelima yang bergabung saat kru topi jerami berlabuh di restoran terapung Baratie. Meski bergabung dan dibesarkan di East Blue, Sanji aslinya dilahirkan di North Blue sehingga ia adalah anggota kru topi jerami pertama yang tidak berasal dari East Blue. Impian Sanji adalah untuk dapat menemukan All Blue, sebuah lautan di mana East Blue, West Blue, North Blue dan South Blue saling bertemu dan menghasilkan bahan-bahan masakan terbaik yang merupakan surga bagi para koki. Sanji berasal dari keluarga Vinsmoke, kerajaan Germa, yang menguasai seluruh North Blue di masa lalu. Ia adalah anak dari Vinsmoke Judge dan Vinsmoke Sora, ia memiliki saudara yaitu Vinsmoke Reiju, Vinsmoke Ichiji, Vinsmoke Niji, dan Vinsmoke Yonji. Sanji juga adalah salah satu dari 3 petarung paling kuat di kru topi jerami, bersama Luffy dan Zoro, mereka disebut sebagai Trio Monster. Saat Sanji dikirim dari Pulau Sabaody ke Pulau Kamabaka oleh Bartolome Kuma dan setelah selesai Perang Puncak di Marineford. Sanji membaca berita di koran bahwa Luffy berperang dan melihat kakaknya Asce mati di depan matanya langsung, karena itu Sanji memutuskan untuk berlatih di Pulau Kamabaka.
Sanji ingin lebih kuat dan membantu Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Alasan kedua, Sanji memutuskan untuk berlatih selama 2 tahun, karena dia mendapatkan kode dari Luffy yaitu tato yang ada pada lengan Luffy. 3D2Y ini dimaksudkan untuk memberitahu para kru mengenai penundaan pertemuan dari 3 hari menjadi 2 tahun. Pada saat di Pulau Sabaody semua kru berjanji bertemu kembali 3 hari, tetapi Luffy sadar akan kekuatannya yang masih kurang, maka Luffy memutuskan untuk kembali bertemu 2 tahun lagi bersama semua krunya di Pulau Sabaody. Dia memiliki berbagai jurus tendangan yang dahsyat. Ia juga memiliki kecepatan tinggi dan bisa bermanuver di udara. Sanji juga memiliki Kenbunshoku dan Busoshoku Haki. Kekuatan Sanji semakin berkembang di arc Wano, Onigashima. Awalnya dia menggunakan Raid Suit. Kekuatan tempur Germa, yang bisa membuat dia menghilang, dan meningkatkan ketangguhannya serta kekuatan fisiknya jika ia memakainya. Lalu tubuh Sanji pun mulai berkembang menjadi seperti saudara-saudaranya. Hingga ia memiliki kulit keras yang bisa menghancurkan pedang, dan tubuh yang bisa sembuh sendiri dari masalah seperti patah tulang. Setelah mendapat kekuatan baru, Sanji pun dapat mengalahkan Queen yang seorang all-star di bajak laut binatang buas sendirian. Di arc Wano, Onigashima. Sanji memperoleh bounty pertama di Arc Enies Lobby sebesar 77 juta berry. Naik lagi menjadi 177 juta berry di Arc Dressrosa, setelah kejadian di Wollechake Island. Bounty dinaikkan menjadi 330 juta berry, dan bounty saat ini setelah arc Wano, Onigashima, naik menjadi 1 miliar 32 juta berry. 6. Tony Chopper. Tony Chopper adalah seorang dokter bajak laut dari kelompok bajak laut topi jerami. Ia aslinya seekor rusa yang dapat bertransformasi menjadi manusia setelah tanpa sengaja memakan buah iblis, Hito no Mi. Ia disalah-tafsirkan sebagai hewan peliharaan kru topi jerami oleh pemerintah dunia. Mimpinya bersama kru topi jerami yaitu dapat menyembuhkan segala penyakit di dunia termasuk dapat melihat luasnya dunia sesuai pesan Dr. Hiluluk. Tony Chopper dilahirkan di pulau musim dingin dengan keanehan berhidung biru. Akibat hidung anehnya, ia dijauhi dan dikucilkan rusa-rusa lain sehingga ia harus berada jauh. Di belakang rombongan rusa lain, ia juga diperlakukan buruk oleh manusia di desa karena bentuk transformasi yang tidak sempurna setelah memakan buah iblis. Sehingga ia lebih disangka sebagai monster salju dan ditembaki mereka. Saat terluka parah, Dr. Hiluluk menemukan dan membawanya pulang untuk diobati. Tak hanya itu, Dr. Hiluluk juga memperlakukannya seperti teman dan memberinya nama, Tony Chopper. Setelah kematian Dr. Hiluluk, Chopper kemudian mendatangi Dr. Kureha dan meminta mengajarinya menjadi seorang dokter. Dr. Kureha menerima Chopper dan bersedia mengajarinya berbagai pengetahuan medis selama 6 tahun. Setelah memakan buah iblis, Chopper juga memiliki 3 wujud standar, yang pertama Brain Point. Wujud kecil Chopper yang biasa ia gunakan sehari-hari, di mana dia bisa lebih efektif menggunakan otaknya. Lalu World Point yang membuat Chopper terlihat lebih mirip rusa, karena di wujud ini Chopper bergerak dengan 4 kaki. Lalu Heavy Point, wujud manusia, Chopper di mana dia terlihat seperti manusia kekar. Chopper memperoleh wujud ekstra dengan memanfaatkan Rumble Ball, di mana dia bisa menggunakan Guard Point, Horn Point, Jumping Point, Arm Point, dan setelah time skip, ada pula Kung Fu Point. Chopper juga bisa menjadi monster besar dengan wujud Monster Point. Awalnya Chopper jadi monster tak terkendali dengan Monster Point, tapi setelah time skip ia bisa mengendalikannya. Saat Chopper dikirim dari Pulau Sabaody ke Pulau Torino oleh Bartolome Kuma dan setelah selesai Perang Puncak di Marineford, Chopper membaca berita di koran bahwa Luffy berperang dan melihat kakaknya Asce mati di depan matanya langsung. Karena itu Chopper memutuskan untuk berlatih di Pulau Torino. Chopper ingin lebih kuat dan mengobati semua penyakit, tentunya juga untuk membantu Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Alasan kedua, Chopper memutuskan untuk berlatih selama 2 tahun karena dia mendapatkan kode dari Luffy yaitu tato yang ada pada lengan Luffy. 3D2Y ini dimaksudkan untuk memberitahu para kru mengenai penundaan pertemuan dari 3 hari menjadi 2 tahun. Pada saat di Pulau Sabaody semua kru berjanji bertemu kembali 3 hari, tetapi Luffy sadar akan kekuatannya yang masih kurang, maka Luffy memutuskan untuk kembali bertemu 2 tahun lagi bersama semua krunya di Pulau Sabaody. Chopper memperoleh bounty pertamanya di Enies Lobby, yaitu sebesar 50 berry.
Setelah insiden Dressrosa, Bounty naik lagi sebesar 100 berry, dan Bounty saat ini setelah arc Wano, Onigashima, Bounty naik menjadi 1000 berry. 7. Nico Robin. Nico Robin adalah mantan Baroque Works yang bergabung menjadi anggota kru ke-7 bajak laut topi jerami. Ia adalah anak dari Nico Olvia yang seorang arkeolog seperti Robin dari Pulau O'Hara. Robin menjadi satu-satunya orang yang selamat dari peristiwa menghilangnya Pulau O'Hara. Pemerintah dunia pun sampai mengincar Robin karena kemampuannya membaca poneglyph. Impian terbesar dalam hidup Robin yakni menemukan Rio Poneglyph yang mencatat sejarah sebenarnya dari abad kekosongan. Ia memakan buah iblis, Hana-Hana no Mi, yang memberinya kemampuan menggandakan bagian tubuh di tempat lain. Awalnya Robin tidak dipercayai oleh semua kru pada saat sesudah kekalahan Baroque Works dan mengkhianati Crocodile di Alabasta. Tapi lambat laun semua kru mulai mempercayainya, itu terlihat pada saat Robin tidak ingin semua kru topi jerami mendapat masalah karenanya. Saat Robin dikirim dari Pulau Sabaody ke Pulau Tequila Wolf di East Blue oleh Bartolome Kuma dan setelah selesai Perang Puncak di Marineford, Robin membaca berita di koran bahwa Luffy berperang dan melihat kakaknya Asce mati di depan matanya langsung. Karena itu Robin memutuskan untuk berlatih di Pulau Baltigo markas pasukan revolusioner. Robin ingin menjadi lebih kuat dan membantu Luffy menjadi raja bajak laut, tentunya juga untuk membaca semua Rio Poneglyph. Alasan kedua Robin memutuskan untuk berlatih selama 2 tahun karena dia mendapatkan kode dari Luffy yaitu tato yang nggak ada pada lengan Luffy. 3D2Y ini dimaksudkan untuk memberitahu para kru mengenai penundaan pertemuan dari 3 hari menjadi 2 tahun. Pada saat di Pulau Sabaody semua kru berjanji bertemu kembali 3 hari, tetapi Luffy sadar akan kekuatannya yang masih kurang, maka Luffy memutuskan untuk kembali bertemu 2 tahun lagi bersama semua krunya di Pulau Sabaody. Robin juga memiliki wujud Demonio Flower yang membuat dia terlihat seperti iblis, dengan sayap, tanduk, dan taring. Wujud ini cukup kuat untuk mengalahkan Black Maria, seorang Tobiropo seorang diri di arc Wano, Onigashima. Robin memperoleh bounty pertamanya sebesar 79 juta berry, sebelum bergabung dengan kru bajak laut topi jerami. Setelah kejadian di Enies Lobby, bounty ia pun naik menjadi 80 juta berry. Setelah insiden Dressrosa bounty naik menjadi 130.000.000 berry. Dan bounty saat ini sebesar 930 juta berry setelah arc Wano, Onigashima. 8. Franky. Franky adalah anggota kru bajak laut topi jerami yang bertugas sebagai mekanik kapal Thousand Sunny. Pertama kali muncul sebagai pemimpin keluarga Franky, sebuah geng bawah tanah yang menguasai jalanan Water 7. Ia bernama asli, Cutie Flam, namun kemudian diganti karena permintaan Iceberg. Ia awalnya menjadi musuh kru topi jerami, namun berubah menjadi teman setelah perkembangan situasi ia berbalik mendukung kru topi jerami. Setelah Franky mendapat bounty pertama, keluarga Franky mendatangi kru topi jerami dan memohon agar merekrutnya. Ia menjadi anggota ke-8 kru topi jerami. Setelah dibuang orang tuanya, Franky diasuh oleh keluarga Tom sejak masih kanak-kanak sampai ia menjelang dewasa di Water 7. Tom adalah seorang tukang kapal dan ikut mengajarinya cara bertukang. Tom sering memuji bakat yang dimiliki Franky dan tidak pernah memarahinya atas berbagai kenakalan yang ia timbulkan. Bagi Franky, Tom ibaratnya seorang guru sekaligus ayah baginya. Franky juga bisa membuat benda seperti jembatan. Dia bahkan bisa menciptakan jembatan yang sudah dikasih hiasan dalam waktu sekejap saja. Saat Franky dikirim dari Pulau Sabaody ke Pulau Karakuri oleh Bartolome Kuma dan setelah selesai Perang Puncak di Marineford, Franky membaca berita di koran bahwa Luffy berperang dan melihat kakaknya Asce mati di depan matanya langsung. Karena itu Franky memutuskan untuk berlatih di Pulau Karakuri. Franky ingin menjadi lebih kuat dan membantu Luffy menjadi raja bajak laut. Alasan kedua Franky memutuskan untuk berlatih selama 2 tahun. Karena dia mendapatkan kode dari Luffy yaitu tato yang nggak ada pada lengan Luffy. 3D2Y ini dimaksudkan untuk memberitahu para kru mengenai penundaan pertemuan dari 3 hari menjadi 2 tahun. Pada saat di Pulau Sabaody semua kru berjanji bertemu kembali 3 hari. Tetapi Luffy sadar akan kekuatannya yang masih kurang, maka Luffy memutuskan untuk kembali bertemu 2 tahun lagi bersama semua krunya di Pulau Sabaody.
Setelah 2 tahun melakukan penelitian, Frankie berhasil menggabungkan teknologinya sendiri dengan ilmu pengetahuan jenius terkenal Dr. Vegapunk. Dengan hampir semua aspek teknologi futuristik dan canggih dari marinir dan dunia secara keseluruhan yaitu proyek Pacifista telah dimasukkan ke dalam modifikasi bionik Frankie yang ditingkatkan. Tubuh cyborg Frankie juga memiliki berbagai fungsi dan persenjataan yang membuat dia sulit untuk dikalahkan. Salah satu bukti kekuatan Frankie adalah pertarungannya melawan Sasaki dari Tobiropo. Seorang pemakan buah iblis Ancient Zoan biasanya sulit ditaklukkan tanpa haki. Namun Frankie bisa mengalahkan Sasaki dengan persenjataan-persenjataan canggihnya sendirian. Kemenangan Frankie dari musuh seperti Senor Pink dan Sasaki, yang biasanya terjadi dalam situasi duel 1 lawan 1 pula. Seperti menunjukkan kalau meski level kekuatannya tidak setingkat trio monster, ia masih bisa diandalkan untuk menghadapi musuh tangguh. Frankie memperoleh bounty pertamanya sebesar 44 juta berry setelah insiden di Enies Lobby. Setelah insiden di Dressrosa bounty naik menjadi 94 juta berry, bersamaan dengan sebagian besar bajak laut topi jerami lainnya. Bounty Frankie naik menjadi 300 juta berry. Dan setelah Arc di Wano, Onigashima, bounty naik lagi menjadi 394 juta berry sampai saat ini. Brook. Brook adalah seorang bajak laut dan musisi dari kelompok bajak laut topi jerami. Ia menjadi kru ke-9 yang bergabung. Setelah tanpa sengaja bertemu di lautan misterius segitiga Floriam, sebenarnya Brook berasal dari bajak laut Rumbar dan kapten kedua setelah kapten pertamanya meninggal akibat penyakit. Impiannya adalah dapat bertemu Laboon yang seekor paus kembali saat kru topi jerami selesai berlayar mengelilingi Grand Line. Brook adalah musisi untuk topi jerami, dengan kemampuan bermain musik yang luar biasa. Saat Brook bertarung, pertarungannya seringkali memiliki unsur lucu. Termasuk membuat beberapa anggota krunya tertidur saat melawan penunggang ikan terbang, berpura-pura mati di tengah pertempuran. Atau meluncurkan dirinya sendiri pada musuh dengan hasil yang salah. Kepribadiannya yang kekanak-kanakan terkadang menghambat keefektifannya. Meskipun ia sering mudah takut oleh musuh yang kuat atau makhluk gaib, ia bisa sangat tenang dan tak kenal takut untuk membela krunya. Seperti ketika ia rela mengorbankan dirinya dengan harapan dapat menahan Pacifista dan Bartolome Kuma. Dan ketika dia dengan cerdik menyadari bahwa dia bisa menipu Giolla untuk mengalahkannya. Ketika ia pertama kali bertemu topi jerami, ia dengan cepat terbukti menjadi aset bagi mereka selama pertemuan mereka dengan banyak penghuni mayat hidup Thriller Bark. Saat Brook dikirim dari Pulau Sabaody ke Pulau Namakura oleh Bartolome Kuma dan setelah selesai perang puncak di Marineford. Brook membaca berita di koran bahwa Luffy berperang dan melihat kakaknya Asce mati di depan matanya langsung, karena itu Brook memutuskan untuk berlatih. Ia ingin menjadi lebih kuat dan membantu Luffy menjadi raja bajak laut. Alasan kedua Brook memutuskan untuk berlatih selama 2 tahun, karena dia mendapatkan kode dari Luffy yaitu tato yang ada pada lengan Luffy 3D2Y ini dimaksudkan untuk memberitahu para kru mengenai penundaan pertemuan dari 3 hari menjadi 2 tahun. Pada saat di Pulau Sabaody semua kru berjanji bertemu kembali 3 hari. Tetapi Luffy sadar akan kekuatannya yang masih kurang, maka Luffy memutuskan untuk kembali bertemu 2 tahun lagi bersama semua krunya di Pulau Sabaody. Brook juga adalah ahli pedang sama seperti Zoro, dengan pedang Soul Solid yang unik. Pedang Brook setelah Timeskip bisa membekukan sekeliling. Serangan Brook juga uniknya bisa melukai Homies Big Mom di Arc Pulau Olecake. Brook sendiri adalah pemakan Yomi Yomi Nomi, buah iblis yang bisa menghidupkan dirinya lagi setelah dia mati. Karena itu dia bisa hidup kembali, meski sebagai tengkorak. Walau fungsi menghidupkan Brook sudah terpakai, Yomi Yomi Nomi juga memiliki kekuatan yang membantu Brook memanipulasi jiwanya sendiri. Ia bisa melakukan hal seperti melepas jiwanya, sehingga jiwa itu dapat bergerak bebas. Itu terlihat pada saat kru topi jerami berada di Pulau Manusia Ikan. Brook bounty pertama setelah mengambil alih sebagai kapten bajak laut Rumbar setelah kematian Yorkie, yaitu sebesar 33 juta berry. Hanya karena menjadi anggota bajak laut topi jerami, bounty dinaikkan menjadi 83 juta berry setelah insiden Dressrosa. Bersamaan dengan sebagian besar bajak laut topi jerami lainnya, Brook menerima kenaikan bounty sebesar 300 juta berry dan setelah di Arc Wano,
Onigashima, bounty menjadi 383 juta berry sampai sekarang. 10. Jinbe. Jinbe dibesarkan di panti asuhan di sebuah distrik Gyojin di Pulau Manusia Ikan, bersama Arlong, Machro dan Fisher Tiger. Sekitar 16 tahun yang lalu, ia kemudian menjadi tentara kerajaan Ryugu yang dikuasai Raja Neptune. Ia ikut mengomentari usaha Ratu Otohime untuk mempengaruhi penduduk Pulau Gyojin agar tidak memusuhi manusia sebagai usaha yang sia-sia. Ia seorang mermaid spesies hiu paus, mantan Shichibukai dan kapten kedua kelompok bajak laut Matahari setelah Fisher Tiger. Gelar Shichibukainya dicabut karena menolak ikut serta dalam perang melawan Shirohige. Serta secara terang-terangan membantu Monkey D. Luffy dan bajak laut WTBR di peperangan. Namanya disebutkan pertama kali oleh Yosaku setelah cerita Baratie sebagai seorang Shichibukai. Namun penampakannya baru muncul dalam cerita Impel Down sebagai Shichibukai terakhir yang diperkenalkan. Ia kemudian bersekutu dengan Luffy dan kru topi Jerami melawan pemberontakan bajak laut manusia ikan baru dan Vanderdecken 9 terhadap kerajaan Ryugu. Jinbe bahkan ditawari bergabung dengan kru topi Jerami, namun menolak karena masih memiliki urusan yang belum selesai dengan Yonko Big Mom. Jinbe adalah anggota topi Jerami baru, yang posisinya jurumudi kapal. Ia dapat mengemudi Thousand Sunny dengan kemampuan mengendalikan kapal yang luar biasa. Sebagai manusia ikan, Jinbe juga memiliki kekuatan dan ketangguhan dasar yang melampaui manusia ikan biasa. Jinbe dapat menghancurkan kapal musuh seorang diri. Ia dapat mengejar kapal dengan kecepatan berenangnya yang luar biasa, lalu meluncurkan serangan kuat untuk menghancurkan kapal-kapal musuh. Jinbe juga bisa menggunakan Kenbunshoku dan Busoshoku Haki. Busoshoku Haki dipadukan dengan penguasaan Fishman Karate membuat Jinbe dapat meluncurkan berbagai serangan kuat. Jinbe juga bisa berkomunikasi dengan hewan laut spesies hiu paus DSN memerintahkan mereka. Pada saat dipulai ikan, Jinbe mendonorkan darahnya kepada Luffy. Luffy mengajak Jinbe untuk menjadi kru bajak lautnya. Namun Jinbe menolak karena masih memiliki urusan yang belum selesai dengan Yonko Big Mom. Pada saat Pulau Wolechake, Jinbe menyelesaikan urusannya dengan Big Mom. Jinbei dan kru bajak laut mataharinya rela menjadi penghalang untuk bisa meloloskan Luffy dan yang lainnya dari kru bajak laut Big Mom yang mengejar mereka, dan Jinbe berjanji akan kembali ke Luffy dan menerima menjadi anggota bajak laut topi Jerami jika dia selamat. Dan sesuai janjinya kepada Luffy saat di Wolechake Island, Jinbe datang ke negeri Wano tepat saat penyerangan Onigashima akan dimulai. Jinbe yang datang dengan memberikan serangan pada sebuah kapal bajak laut Beast yang menyerang kapal para samurai. Di saat itu Jinbei memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa ia adalah kru dari topi Jerami yang membuat semua kru bajak laut topi Jerami tersenyum saat mendengar dan melihat Jinbe. Jinbe dapat mengalahkan Hueshu yang salah satu dari Tobiropo sekaligus mantan anggota CP Nine sendirian. Jinbe memperoleh bounty pertama sebesar 76 juta berry setelah menjadi bajak laut matahari. Bounty Jinbe dinaikkan menjadi 250 juta berry. Karena alasan yang tidak diketahui, kemungkinan besar tindakannya melawan pemerintah, bounty Jinbe dinaikkan menjadi beli 438.000.000. Setelah membantu bajak laut Shirohige serta Monkey D. Luffy selama perang puncak Marineford dan saat ini bounty Jinbe sebesar 1.100 juta berry setelah Arkuano, Onogashima. Nah itulah daftar anggota kru topi Jerami One Piece dan kekuatan mereka. Gimana menurut kamu? Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk dukung channelnya dengan like, subscribe dan share. Sampai berjumpa lagi di pembahasan yang lainnya dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam cerita. Terima kasih.